Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Yang tanda tangan ini, surat ini kan ada dari beberapa perwakilan warga setempat. Demo yang terjadi di Desa Njaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, terkait bau yang ditimbulkan pabrik yang memproduksi pakan ternak pada malam awal puasa, dari membakar ban bekas hingga mendobrak pintu gerbang pabrik yang mengakibatkan kerusakan. Akhirnya, pihak pabrik PT Maharani Mapan Abadi melalui kuasa hukum Fani Catus Sakdia mengajukan hearing ke DPRD Nganjuk. Hearing dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jianto dan dihadiri Komisi 1 dan Komisi 3 dan dihadiri Kepala DPMPT Purwo, Camat Gondang, Dinas Lingkungan Hidup, kuasa hukum PT MMA, juga Kepala Desa Njaan dan 10 perwakilan warga. Sayangnya, dalam hearing tersebut, Kepala Desa Njaan dan perwakilan warga tidak dapat hadir. Tetapi, dari hasil kesepakatan, akhirnya hearing tetap dilanjutkan. Dari hasil hearing, diketahui kalau PT MMA sudah berganti pemilik dari pemilik awal, Yudi, berpindah tangan ke Rubiono. Tetapi dari hasil turba Camat Gondang, masyarakat menghendaki pabrik ditutup apabila tetap memproduksi pakan ternak. Kuasa hukum PT MMA, Fani Catus Sakdia, mengatakan pihaknya tetap akan mengikuti prosedur. Pendekatan persuasif juga akan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan, saya berterima kasih sama teman-teman DPRD untuk menjembatani permasalahan yang saya wakili dari CV MMA, Pak. Artinya kita akan menindaklanjuti dari hearing ini melalui Ranger dari DPRD untuk kita bersama-sama, Pak, berkomunikasi sama warga sekitar untuk mencari titik temu baiknya bagaimana solusinya ke depan untuk CV MMA, Pak. Baik, saya yakin masyarakat itu tidak sepenuhnya tidak mau, Pak. Insya Allah melalui pendekatan dan permohonan maaf kita masih diberi kesempatan lah, Pak. Sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi alangkah baiknya kita tetap pendekatan untuk mencari solusinya, Pak. Untuk perizinan semua sudah terlengkapi, Pak. Terkait masalah uji lab, memang dulu, Pak, CV MMA yang lama, yang Yudi itu, Pak, itu sudah ada uji labnya, Pak, tapi secara independen. Sehingga tujuan kami kalau ada trial yang kedua ini adalah untuk menunjukkan uji lab kembali, Pak, sehingga yang independen itu yang dilaksanakan oleh perusahaan, nanti itu akan ada uji lab yang dilaksanakan oleh dinas, sehingga secara prosedur akan terpenuhi semua, Pak. Seandainya terjadi pelanggaran, semisal bau dan lain sebagainya, maka secara otomatis pemerintah daerah melalui perizinan akan menutup atau membatalkan NIB-nya sesuai dengan pasal 212 yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perizinan. Kita tunggu prosesnya ya, Pak, di Polres ya. Jadi nanti prosesnya kan belum, Pak, ini kan masih lidik ke sidik ya, Pak, memanggil para pelapor sama saksi pelapor sama saksi korban. Nanti kita kelanjutannya bagaimana kita tunggu nih hasilnya, nanti pasti kita sampaikan. Kita bukan ada berapa orang yang dilaporkan, Pak, jadi kita pelapornya itu 1, saksi pelapor sama saksi korban itu sekitar 6 orang yang terjadi pengerusakan sepeda, sehingga sekitar ada 7 orang yang dimintai BAP sama pihak Polres. Pimpinan sidang, Jianto, mengatakan ketidakhadiran perwakilan warga mungkin karena masyarakat sudah jenuh dengan keadaan. Tetapi ia meminta supaya investor dapat masuk di Nganjuk agar masyarakat bisa mengerti dan menyadari. Sementara investor juga dapat menjaga lingkungan dan bekerja sama dengan masyarakat. Sementara hasil tadi kan karena perwakilan dari warga Njaan itu tidak hadir, serta kepala desanya tidak hadir. Kebetulan dari pemerintah daerah lengkap, dari pihak CV MMA juga lengkap, dari teman-teman Komisi 1 dan Komisi 3 lengkap, sehingga ini belum mencapai keputusan yang mufakat. Dan kita rekomendasikan pendekatan kepada masyarakat tersebut penting, karena harapan kami sebagai DPRD ini kan adalah investor itu tidak terganggu di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk.
di sisi lain dengan masuknya investor, masyarakat di sekitar juga jangan dirugikan. Itu aja sebenarnya. Tadi sudah konfirmasi ke Pak Camat, karena memang mungkin sudah putus asanya masyarakat tersebut sehingga tidak mau hadir dalam hearing yang dilakukan di DPRD ini. Dan kita teman-teman DPRD yang duduk di Dapil 2 juga kita minta tolong untuk pendekatan ke masyarakat tersebut nanti. Kalau prediksi belum ya. Yang penting komitmen. Pertama, apa yang dikeluhkan masyarakat tersebut adalah pihak CV juga mau menerima masukan dan saran dari masyarakat tersebut. Kalau sudah mau menerima saran dan mau melakukan perbaikan, tapi pikir juga nggak ada masalah. Karena harapan kami memang masyarakat sekitar juga bisa terlayani, dampak tidak dirugikan, dan investor juga masuk. Harapan kami itu aja sebenarnya. Dari Nganjuk, Salsa melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa bila izin undur diri dan sampai jumpa.